Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang biologi. Tepatnya materinya hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Jadi Bapak khususkan hari ini adalah materinya adalah tentang tulang ya anak-anak. Baik, sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini dibagi menjadi dua. Pertama ada namanya tulang atau disebut juga rangka, kemudian ada namanya otot. Ya. Nah, tulang kita katakan sebagai alat gerak pasif, kemudian otot dikatakan sebagai alat gerak aktif, ya. Nah, itu dia. Kenapa dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot. Nah, itu dia. Jadi tulang dikatakan sebagai pasif, alat gerak pasif, sedangkan otot dikatakan alat gerak aktif. Nah, kemudian fungsi-fungsi tulang. Yang pertama, fungsi tulang adalah untuk membentuk tubuh. Jadi tanpa adanya tulang, tubuh kita itu tidak bisa terbentuk. Itu dia. Yang kedua adalah membentuk sendi-sendi. Nah, jadi tulang juga membentuk sendi-sendi pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Jadi tulang itu ditutupi ataupun menempel pada namanya otot. Kemudian sebagai pengungkit, ya, dia juga sebagai pengungkit. Kemudian yang kelima, penyokong berat badan. Nah, jadi tulang itu membuat tubuh kita menjadi berat. Kemudian yang keenam, proteksi, melindungi. Artinya tulang itu dia melindungi organ-organ vital di dalam tubuh kita seperti jantung, pencernaan dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, tempat pembentukan sel darah, ya. Jadi di tulang juga membentuk yang namanya sel-sel darah, ya. Contohnya sel darah merah, ya. Yang kedelapan yaitu sebagai fungsi imunologi. Imunologi itu maksudnya adalah sistem daya tahan tubuh. Kemudian ke-9 berfungsi sebagai penyimpanan kalsium. Jadi ada 9 fungsi dari tulang. Kemudian kelompok-kelompok tulang. Nah, kelompok-kelompok tulang pada manusia itu dibagi menjadi dua. Ada namanya rangka aksial dan ada namanya rangka apendikular. Kalau rangka aksial ini boleh kita katakan adalah rangka yang tidak bergerak. Kalau dia rangka apendikular itu boleh kita katakan sebagai rangka yang bergerak. Ya. Nah, rangka aksial ini dibagi menjadi 4, ya. Nah, biasanya kalau Bapak sering ngingatnya itu ada cara ngingatnya. Terus beda, ya. T-nya itu adalah tengkorak, rus-nya itu adalah rusuk, B-nya itu adalah belakang, D-nya itu adalah dada. Jadi supaya mengingat tentang rangka aksial ini, ingat aja terus beda. T-nya itu tengkorak, rus-nya itulah rusuk, B-nya itu belakang, kemudian D-nya itu dada. Nah, kita mulai dari tulang tengkorak, ya. Nah, tulang tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada namanya bagian kepala dan ada namanya bagian muka atau bagian wajah, ya. Nah, bagian kepala itu terdiri atas, nah nanti boleh ditambahkan yang pertama ada namanya tulang dahi, os frontal namanya atau os frontalis. Kemudian ada namanya tulang ubun-ubun, os parietalis. Kemudian ada namanya tulang kepala belakang atau disebut juga occipitalis. Kemudian ada namanya tulang baji. Kemudian yang terakhir ada namanya tulang pelipis, ya. Nah, untuk bagian muka terdiri atas yang pertama yang ini rahang atas. Nah, ini kita namakan sebagai ostium maxillaris. Kemudian rahang bawah kita namakan sebagai ostium mandibularis. Kemudian ada namanya tulang pipi, kita namakan sebagai zygomaticum. Kemudian ada namanya langit-langit atau disebut juga dengan palatum, langit-langit mulut itu maksudnya. Kemudian ada namanya tulang air mata atau disebut juga dengan lakrimal, ya. Nah, dan lain-lainnya, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Nah, yang frontal itu dia yang nomor 5 dan lain-lain. Nah, bisa anak-anak kami lihat di situ, ya, di gambarnya. Nah, masuk kita ke tulang belakang.
Tulang belakang itu dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, 7 tulang leher atau boleh kita sebut sebagai cervicalis, ya. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau disebut juga dengan thoracalis. Kemudian 5 ruas tulang pinggang atau disebut juga dengan cervicalis. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang. Kemudian 4 ruas tulang ekor. Nah, itu dua atau disebut juga dengan koksi namanya, ya. Nah, itu tulang bagian-bagian dari tulang belakang. Nah, ini dia ada cervicalis 7 ruas, ya, di bagian atas. Kemudian ada namanya thoracalis 12 tulang punggung. Kemudian ada namanya lumbralis, ya, 5 ruas tulang pinggang. Kemudian ada namanya sacrum atau tulang kelangkang. Kemudian 4 ruas tulang ekor, boleh kita sebut bahasa biologinya adalah koksi, ya. Nah, masuk kita ke tulang dada. Tulang dada itu ada 3 bagian, umumnya ada 3. Pertama ada namanya manubrium sterni atau bagian dada atas. Kemudian yang kedua ada namanya corpus sterni atau badinya, atau badan dari tulang dada. Kemudian ada namanya processus siphoides atau disebut juga dengan tulang tajuk pedang, ya. Masuk kita ke tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu ada 3 bagian. Nah, tulang rusuk ada 3 bagian. Nah, 7 tulang rusuk sejati, kemudian atau disebut juga dengan costa vera. 3 tulang rusuk palsu atau disebut juga dengan costa sporia. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang atau disebut juga dengan costa fluctuantes namanya, ya. Itu adalah bagian-bagian dari tulang rusuknya. Nah, masuk kita ke tulang anggota gerak atas, ya. Nah, yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka apendikular ini adalah rangka yang bisa bergerak. Nah, rangka yang bisa bergerak ini ada, yang pertama ada rangka bagian atas, anggota gerak atas. Yang kedua ada namanya anggota gerak bawah, ya. Anggota gerak atas ini terdiri atas, berarti lengan itu, ya. Pertama ada namanya lengan atas. Yang ini namanya adalah humerus. Kemudian ada namanya radius atau disebut juga dengan tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini sejajar dengan jempol kita, ya. Kemudian ada namanya tulang hasta. Ini sejajar sama kelingking kita. Kemudian ada namanya karpal, pergelangan tangan. Kemudian ada namanya metakarpal, telapak tangan, ya. Kemudian phalanges, jari-jari tangan. Nah, itu adalah kelompok bagian tulang lengan atas kita. Lanjut. Nah, ini dia, ya, gambarnya. Kemudian masuk kita ke anggota gerak bagian bawah atau bagian kakinya. Pertama ada namanya femur. Femur itu adalah bagian paha kita. Kemudian ada namanya patella. Patella itu adalah tempurung lutut kita. Iya. Kemudian ada namanya tibia, tulang kering. Nah, tulang kering itu di bagian atas. Kemudian ada namanya fibula, tulang betis. Kemudian ada namanya tarsal, pergelangan kaki. Kemudian ada namanya metatarsal, telapak kaki. Kemudian ada namanya phalanges tarsal atau jari-jari kaki. Nah, itu dia bagian-bagiannya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini masuk kita ke tulang panggul. Nah, tulang panggul itu dibagi menjadi, yang pertama ada namanya tulang usus atau disebut juga dengan ilium. Ada 3 itu biasa. Kemudian yang kedua ada namanya ischium, tulang bulu. Kemudian ada namanya pubis, yaitu tulang kemaluan. Kemudian ada satu lagi, yaitu tulang bagian bahu kita. Tulang bahu kita terdiri atas, yang pertama ada namanya scapula, tulang belikat. Kemudian ada namanya clavicula. Nah, ini clavicula atau tulang pengumpil. Itu dia bagian-bagian. Nah, pembagian bentuk-bentuk tulang. Bentuk